Allah mengenal Anda. Siapa nama Anda? Siapa diri Anda? Dimanapun Anda berada. Topeng apapun yang Anda kenakan. Siapapun yang saat ini sedang Anda tiru. Dia mengenal Anda. Anda yang sesungguhnya. Dia tahu tiap bagian diri Anda yang mungkin Anda sendiri tidak mengetahuinya. Mungkin Anda tidak tahu identitas Anda, siapa diri Anda. Dan mungkin telah lama Anda mencoba untuk menjadi orang lain. Tetapi Allah mengenal Anda. Hari ini saya akan membagikan mengenai identitas yang benar dan identitas yang palsu. Saya garis bawahi lagi dua hal, identitas yang benar, identitas yang palsu. Karena banyak orang mereka hidup dengan memakai identitas orang lain. Atau dengan label yang diberikan keluarga atau dengan budaya mereka sendiri. Saya pernah hidup dengan identitas orang lain. Saya hidup dengan identitas bangsa, identitas budaya, dan keluarga saya. Saya memiliki semua identitas palsu ini dalam hidup. Sampai saya datang ke suatu tempat. Tuhan, aku tidak tahu siapa diriku. Jika Anda tidak tahu siapa diri Anda, tidak tahu kemana Anda akan pergi, perhatikan. Ketika Anda tahu identitas Anda tahu tujuan Anda. Identitas memiliki kuasa. Saya akan berbicara mengenai kuasa dari identitas Anda. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Wow. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkau menenun aku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Anda tidak dapat melarikan diri dari Allah.
Anda tidak dapat bersembunyi. Anda dapat mengenakan bermacam topeng. Anda dapat bersembunyi di balik penyamaran. Anda dapat melakukan apapun tapi tidak bisa melarikan diri dari Allah. Banyak dari Anda mencoba dengan keras untuk melarikan diri, menjadi orang lain, bertingkah seperti orang lain. Banyak sekali. Tapi hari ini Allah berbicara kepada Anda. Ada kuasa di balik identitas Anda yang sesungguhnya. Ada kuasa saat Anda menjadi diri sendiri. Berhenti menolak diri. Berhentilah mendiskualifikasikan diri Anda. Berhentilah mencari kesalahan. Berhenti menghitung kegagalan. Setiap tragedi, trauma yang terjadi di dalam hidup Anda dan melabeli diri Anda dengan ucapan, dengan perkataan orang lain. Karena Allah tidak melabeli Anda seperti cara manusia yang telah melabeli Anda. Ada kuasa dalam identitas Anda. Identitas Anda membawa kejelasan atas tujuan panggilan Anda. Sepanjang beberapa tahun ini saya menemukan orang-orang dengan krisis identitas. Saya salah satunya dan saya tidak mengetahui itu. Bahkan ketika saya datang kepada Allah yang benar, memberikan hidup kepada Yesus Kristus, Ia memberikan saya hati dan sebuah hidup yang baru. Saya tumbuh dengan identitas baru, tetapi saya tidak menerimanya. Saya tumbuh dalam budaya, saya tumbuh di bangsa di mana wanita dipandang lebih rendah dari laki-laki. Dan saya selalu berpikir demikian, saya lebih rendah dari laki-laki. Dan saya tidak sebaik laki-laki. Saya ingat jika saya menanyakan sesuatu, ayah saya berkata, "Kamu wanita, tidak perlu mengetahui hal ini." Dan jika saya melakukan yang baik, ayah saya berkata, "Oh, untuk wanita itu lumayan." Dan orang di sekeliling saya berkata, "Kamu tidak perlu ke perguruan tinggi, kamu hanya wanita, menikah saja. Dan penuhi tujuan hidupmu, penuhi panggilanmu, menikah dan melahirkan bayi." Tidak perlu kuliah, sesuatu dalam diri saya bergejolak dan saya tidak tahu alasannya. Dan perhatikan, identitas Anda yang sesungguhnya ada di dalam inti Anda, di dalam diri Anda. Itulah DNA Anda. Anda harus terus menekannya, budaya terus menindasnya, dan orang-orang berbohong kepada Anda. Identitas itu masih ada di sana, di suatu tempat. Dan Allah yang benar, Yesus Kristus, mencoba membawanya keluar bagi Anda, agar Anda dapat berhasil, agar Anda menjadi berkuasa, agar Anda bersuka cita. Tetapi semua kebohongan ini terus menutupi identitas Anda sesungguhnya. Perhatikan, ketika Michelangelo ditanya, "Wow, bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda menggambarkannya? Bagaimana Anda melukis ini?" Ia menjawab, "Sudah ada di sana, saya hanya mengeluarkannya. Lihat, dunia ingin membawa yang buruk bagi Anda. Iblis, musuh Anda yang sesungguhnya, juga ingin membawa yang buruk bagi Anda. Orang lain menginginkan yang buruk bagi Anda. Tetapi Allah ingin mengeluarkan yang terbaik bagi Anda. Itulah identitas Anda. Jadi saya mempercayai kebohongan, tetapi sesuatu di dalam diri saya, yaitu identitas saya, yang begitu kecil, begitu lemah, mencoba melawan identitas palsu saya. Saudara, jika Anda hidup dalam pertikaian di dalam diri, sepanjang hidup Anda ini harus diakhiri hari ini. Karena saat pertikaian identitas Anda yang asli dan palsu berakhir, Anda berada
dalam permulaan pewahyuan besar dari Allah mengenai diri Anda. Anda berada di permulaan kemenangan besar. Permulaan dari mengubah dunia, bahkan sejarah. Saya sedang melalui peperangan itu, bukan hal aneh, karena peperangan itu mulai meningkat, mendidih di dalam diri saya. Bahwa saya harus ke perguruan tinggi, saya harus lanjutkan bersekolah, saya harus lebih lagi dalam pendidikan. Karena saya tahu saya harus menginvestasikan diri. Saya berpikir secara tidak sadar. Pikiran, jiwa, dan seluruh diri saya melihat dan juga mencari harta itu. Karena identitas Anda yang sesungguhnya adalah harta karun. Dan identitas palsu adalah kutuk Anda. Kutuk Anda. Saya ingat ketika saya di toko antik dan saya menemukan buku bekas di Turki. Saya tidak memiliki banyak uang untuk membeli banyak buku. Saya seorang kutu buku, saya mau membaca untuk mengetahui lebih lagi. Ayah saya biasa memberi saya uang untuk membeli baju sebagai seorang gadis, untuk membeli apa saja. Saya harus berkeputusan, saya pergi membeli buku. Dan saya pergi ke toko buku bekas, toko buku antik. Dan suatu hari saya menemukan buku ini. Buku ini sangat berdebu, sangat kotor dan terlihat begitu buruk. Tapi saya tidak paham, sesuatu dalam diri saya berkata, ayo ambil buku itu, cari tahu ada apa di dalamnya. Ini bukan Alkitab, tapi saya penasaran dengan buku ini. Ini buku kekristenan. Ditulis oleh Victor Hugo, Les Miserables. Dan saya pergi dan saya mulai membersihkan buku itu. Saya tidak tahu apa itu. Pada saat saya melihat judulnya, dalam bahasa saya artinya kemalangan. Rasanya seperti diri saya. Lalu saya membersihkan buku itu. Dan beberapa waktu setelah saya mengetahui ternyata buku itu salah satu cetakan buku tertua dan berharga dari buku itu. Kemudian saya menemukan orang-orang yang ingin membelinya dari saya dengan harga yang sangat mahal. Buku itu tertutup, tapi itu adalah harta karun yang tertutupi. Apakah ini cerita hidup Anda? Identitas Anda yang sesungguhnya begitu tertutupi dengan kebohongan, begitu tertutup dengan lumpur dan debu, dan dengan perkataan dari orang tua Anda, lingkungan sosial dan kebudayaan Anda. Semua ini bohong, bohong, dan bohong. Tapi di balik semua itu terdapat harta karun. Pertama kali saya diselamatkan, saya pergi ke gereja. Pertama kali dalam hidup, sebelumnya tidak pernah. Pertama kalinya saya mendengar Amazing Grace. Paduan suara menyanyikannya seperti saya berada di sorga dan para malaikat bernyanyi. Pertama kali mendengar lagu Amazing Grace dan Great is Thy Faithfulness. Berpakaian piyama. Ke gereja pertama kalinya. Saya ke gereja mengenakan pakaian tidur. Dan saya melihat jemaat mengangkat tangan mereka. Saya menatap mereka dan semuanya terlihat sempurna kecuali saya. Kehidupan mereka sempurna kecuali saya. Saya pikir mereka tidak seperti saya, dilecehkan, diperkosa, atau sakit, dan juga menderita. Mereka terlihat hebat. Allah layak untuk dapat menggunakan mereka kecuali saya. Mereka berkualifikasi. Tapi saya pikir saya tidak. Kebohongan.
Saya ingat dengan iman yang besar, pengaguman, dan rasa syukur kepada Yesus Kristus. Saya tersungkur dengan wajah ke tanah dan menangis. Dengan api dalam tulang saya berkata, Yesus, lihatlah aku Tuhan. Aku tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan. Tapi aku ingin memberikan hidupku, memberikan semuanya untukmu. Aku mau melayanimu sepanjang hidupku. Saya ingat saat itu pertama kalinya ia bicara dengan suara hati. Katanya, berikan ketiadaanmu. Berikan ketiadaanmu. Akan kujadikan lebih dari yang dapat kau bayangkan. Berikan padaku. Berikan ketiadaanmu. Berikan rasa sakitmu, penderitaanmu, berikan lukamu, kehidupanmu. Berikan namamu, berikan nodamu, berikan padaku ketiadaanmu. Perhatikan, saya mengenakan piyama. Saya masih berantakan, saya terlihat aneh dan berantakan. Tapi Allah melihat saya dalam pakaian keimanan. Ia melihat saya di masa depan saya. Jadi yang Anda lihat saat ini, yang Anda lihat dengan mata dunia, Anda melihat diri Anda dalam pandangan orang tua Anda, dalam pandangan ayah Anda, dalam pandangan mata kebohongan iblis. Tetapi Allah melihat Anda akan menjadi apakah Anda nanti. Ia melihat potensi dalam diri Anda. Ia melihat prajurit yang gagah perkasa. Ia melihat pengajar Alkitab dan juga pengkhotbah. Ia melihat seorang pengubah dunia dalam diri Anda. Tetapi Anda harus mematahkan perjanjian dan kebohongan dari iblis. Anda harus merangkul identitas Anda. Anda dikasihi. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kasihnya memandang yang terbaik dari Anda. Anda dikasihi. Tapi Anda harus merangkulnya. Anda harus menerimanya. Anda harus dengan kasih menerimanya. Mungkin Anda sedang menghadapi penderitaan dan penolakan. Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada seseorang, penolakan. Penolakan dalam hidup membuat Anda berusaha menyenangkan orang lain. Penolakan dalam hidup Anda akan membuat Anda merasa tidak layak untuk dikasihi. Penolakan langsung merusak nilai diri kita. Dan kita mengartikan banyak hal dalam penolakan. Seseorang tidak mengangkat telepon Anda mengartikannya. Hal ini memicu sesuatu untuk menjadikan Anda hancur. Seseorang tidak menyukai tulisan Anda atau menolak ajakan pertemanan di Facebook, atau seseorang menolak undangan Anda ke suatu tempat. Anda menanggapinya secara pribadi dan
ini memukul pusat inti dari nilai diri Anda. Saya ingat, beberapa tahun yang lalu seorang wanita pernah bersaksi di gereja pertama saya. Dia berkata saat berumur 4 atau 5 tahun, dia sedang bermain di taman dengan sahabatnya. Saat bermain, ayah dari sahabatnya itu datang, memeriksa mereka. Saat itu pria tersebut menyentuh dan melecehkannya. Lalu ia berlari pulang ke rumahnya dan ia terus menangis, dan gadis kecil ini tidak dapat memahami atau mencerna apa yang telah terjadi padanya. Ia mengadu kepada orang tuanya bahwa tetangga mereka, ayah dari sahabatnya itu, menyentuhnya secara tidak pantas. Orang tuanya segera menelpon polisi dan polisi datang, kemudian mereka membuat laporan dan kemudian mengetahui bahwa telah ada laporan demikian sebelumnya. Jadi hal ini menegaskan bahwa pria ini memang melakukannya dan mereka menangkapnya. Beberapa bulan kemudian istrinya minta cerai. Gadis kecil ini, dia mulai mendengar suara dan mempercayai apa yang suara ini katakan kepadanya. Kamu penghancur rumah tangga. Kamu penghancur rumah tangga. Kamu pembuat masalah. Dia adalah korban dan dia meminta pertolongan. Ia melakukan hal yang benar dengan mencari dan meminta pertolongan. Tetapi konsekuensi hukuman yang dibayar oleh peleceh tersebut, ia mengambil rasa bersalah itu dan menyalahkan diri sendiri. Aku jahat. Ia mempercayainya. Aku memalukan. Ia mempercayainya. Aku yang membuat keluarga itu menderita. Ia percaya itu. Ia melabeli dirinya dengan semua kebohongan sampai pada hari Yesus Kristus memerdekakannya. Seorang wanita di satu pertemuan lain memberikan kesaksian. Perhatikan, saya sedang menjelaskan intinya, tetapi saya tidak tahu bagaimana menyingkirkan identitas palsu saya. Wanita itu berkata, ibunya pecandu alkohol dan telah meninggalkan ia dan ayahnya untuk rehabilitasi dan tidak pernah kembali lagi. Ibunya mengemasi barang-barangnya dan ia juga melakukannya untuk pergi bersama ibunya. Tetapi ibunya berkata, tidak sayang, kamu tidak ikut denganku. Kamu tidak bisa pergi, kemana aku akan pergi? Dan gadis ini, dia begitu hancur, ia patah hati. Ia hancur berkeping-keping, dia seorang gadis kecil dan dia tidak dapat mencerna rasa sakit itu. Penelantaran dan penolakan. Juga kehilangan dan rasa duka dari kehilangan ibunya. Dan gadis itu mulai bercermin setiap hari. Dan dia berkata, aku jelek, aku bodoh. Ia bercermin, bergerak, maju dan mundur. Dan berkata, ada yang salah denganku. Sehingga ibuku pergi. Semua ini salahku. Jika aku lebih pintar, jika aku lebih cantik, saya tahu, ayolah, saya sedang berbicara dengan seseorang saat ini. Jika aku adalah anak yang lebih baik, lebih cantik, lebih bertalenta, lebih berharga, ibuku tidak akan meninggalkan aku. Apakah itu Anda hari ini? Apakah hari ini Anda membawa roh yatim piatu itu? Jika aku gadis yang lebih baik, ayahku tidak akan menolakku. Jika aku lebih pintar, jika aku seperti ini atau juga jika aku seperti itu, aku tidak akan menderita kehilangan. Apakah itu Anda? Anda telah mempercayai sebuah kebohongan.
Dan itu harus berakhir. Allah berkata kepada Anda, aku tidak menolak engkau. Aku menerimamu. Suatu hari ketika saya berkata pada Allah, aku lelah ditolak Tuhan oleh ayahku. Aku lelah ditolak oleh orang tuaku. Allah berkata, miliaran orang di dunia menolakku setiap hari, anakku. Aku tahu rasanya, katanya. Aku memahaminya. Engkau tidak tertolak olehku, katanya. Datanglah padaku. Berikan rasa sakit dari penolakan itu padaku. Berikan rasa sakit masa lalumu padaku. Hari ini mungkin Anda perlu berdoa bersama saya. Jika Anda menderita dari berbagai penolakan, Anda harus menaikkan doa ini. Tuhan Yesus Kristus, aku datang di hadapan-Mu. Ulangi setelah saya. Aku menerima penebusan-Mu, kemerdekaanmu di kayu salib yang Engkau sediakan bagiku. Aku menerima identitasku yang baru dari Engkau. Ampuni aku yang telah mempercayai kebohongan mengenai diriku. Hari ini aku bertobat dari semua kebohongan yang kupercayai mengenai diriku. Dan menerima kebenaran-Mu, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.